Cara pandangmu terhadap kehidupanmu secara general sangatlah penting karena bisa berpengaruh pada apa yang kamu pikirkan dan tindak tandukmu secara general. Optimisme bisa jadi pilihanmu. Cara pandang yang optimistis, asal masih tetap realistis, bisa membantumu untuk bergerak maju atau setidaknya sedikit lebih berbahagia mengarungi hidup yang luar biasa ini. Tapi apa sih optimisme itu? Kata optimis berasal dari bahasa Latin yang berarti optimum atau the best. Di dalam dunia psikologi, dispositional optimisme adalah serangkaian ciri atau keyakinan yang bikin seseorang lebih berpikir tentang sisi positif dari hidup. Optimisme adalah tentang cara pandang kita terhadap sesuatu. Orang yang optimistis punya pola kepribadian yang lebih resilience dan kuat secara mental. Mereka selalu merasa punya harapan dan percaya kalau hal baik akan menghampiri hidup mereka apapun yang mereka alami sekarang. Dan sikap optimistis betul-betul bisa membuatmu keluar dari masalah dan beban yang ada. Optimisme dan kesehatan. Banyak penelitian tentang hubungan optimisme dan kesehatan. Di antaranya, pesimis 3 kali lebih mudah kena serangan jantung daripada mereka yang optimis. Pesimis lebih mudah kena hipertensi, alias optimisme bagus untuk mengatur tekanan darah. Orang dengan emosi positif lebih punya tekanan darah yang rendah. Optimisme melindungi jantung dan tekanan darah dan berkontribusi pada kesehatan seseorang secara general. Optimis 55% lebih jarang kena penyakit kardiovaskular daripada pesimis. Optimisme bisa bikin panjang umur, membuat kesehatan fisik dan mental jauh lebih baik, bahkan lebih dari 30 tahun. Sikap pesimistis bisa meningkatkan death rate atau rate kematian hingga 42%. Orang optimis memiliki resiko kematian 45% lebih rendah. Nah, kita bahas tentang orang yang optimis dan finansialnya. Menjadi optimis cukup menguntungkan dari sisi finansial. Menurut penelitian, optimistis cenderung lebih mudah mendapatkan promosi jabatan. Dalam sebuah studi terhadap ratusan profesional di berbagai industri, orang yang optimis 40% lebih mudah mendapatkan promosi jabatan, 6 kali lebih engage dengan pekerjaan mereka, dan 5 kali lebih rendah kerentanannya terhadap burnout atau stres. Penelitian Dr. Martin Seligman dari University of Pennsylvania menemukan sales meningkat hingga 56% oleh optimis. Gak heran kalau dalam proses rekrutmen pegawai sekarang ada screening kadar optimisme. Optimisme bisa meningkatkan penjualan dan menghemat pengeluaran hingga jutaan dolar. Metafora yang paling umum untuk menjelaskan optimisme adalah konsep glass half full atau percobaan sederhananya adalah gelas berisi air. Dalam sebuah studi di Amerika dan Eropa, orang-orang optimistis yang melihat gelas itu dan menyebutnya glass half full atau gelas berisi setengah air lebih sehat dan bahagia daripada orang-orang yang menyebut gelas setengah kosong alias glass half empty. Meskipun pada akhirnya saya sendiri merasa kalau baik orang yang mengatakan glass half empty bisa jauh lebih optimistis dari orang yang mengatakan glass half full. Karena ya simpel aja, glass half empty berarti menyisakan ruang lain untuk dikembangkan atau ditambah. Ini maksud saya merupakan salah satu cara yang berpikir optimistis kan? Penelitian lain menyatakan anak-anak yang sudah terbiasa berpikir positif akan tumbuh menjadi manusia yang lebih sehat dan lebih panjang umur 15 hingga 40 tahun lebih lama dari yang pesimistis. Contoh lainnya, taruh aja X dan Y adalah dua individu yang punya latar belakang sama, bahkan umur dan jenis kelaminnya sama. Setelah mendalami perjuangan belajar siang malam, keduanya mengalami gagal masuk PTN yang didambakan. Keduanya tentu sangat kecewa lahir batin. Namun perbedaannya bisa jadi sangat jelas. X berusaha move on dan tetap belajar untuk ujian selanjutnya. Sedangkan Y merasa akan selalu gagal, termasuk gagal melihat peluang dari ujian-ujian masuk di universitas atau jurusan kuliah lain. Kekecewaan Y bisa membuatnya malah mengurung diri di kamar dan menyerah dari keadaan. Dari situ kita bisa tahu dengan jelas kalau X lebih optimistis daripada Y, meskipun mereka mengalami hal yang sama. Kita nggak perlu lagi menebak seperti apa akhir ceritanya. X move on, menemukan berbagai peluang lain, tidur lebih nyenyak setelah kerja keras belajar dan menaruh harapan pada dirinya dan sekitarnya. Y kecewa dan membawa emosi-emosi negatif ke dalam mimpi di sela-sela tidurnya. Nah, jika kamu merasa selalu pesimistis dan buntu atau mau nyerah aja, menjadi optimis bisa jadi hal yang sangat sulit dilakukan. Tapi, dalam dunia psikoterapi kontemporer, membangun optimisme sesulit apapun itu adalah hal yang sangat penting. Selanjutnya, mari kita lihat tentang optimism theory atau teori tentang optimisme. Ada dua pendekatan untuk menjelaskan tentang kepribadian optimistik dan mengukurnya, the dispositional model dan explanatory model. The dispositional theory optimisme. Teori ini adalah teori pertama yang mempelajari optimisme atau hopefulness pada kehidupan dan kesehatan mental seseorang. Para psikolog yang mengikuti teori ini percaya kalau optimisme adalah hal yang paling penting untuk mencapai kesuksesan. Para psikolog melalui pendekatan ini menganggap kalau optimisme itu adalah aspek penting dan krusial dalam evolusi umat manusia.
Charles Calver dan Michael Shire memperkenalkan istilah dispositional optimism. Dengan adanya optimisme, banyak hal baik akan ada dari hidup kita, sedangkan pesimisme hanya menghasilkan stres dan rasa tidak puas. Prinsip dasar dari teori dispositional optimism antara lain, yang pertama, optimisme dibangun dari dalam diri dan salah satu dari kepribadian asli seseorang. Yang kedua, optimisme diasosiasikan langsung dalam mengurangi depresi, ansietas, dan stres. 3. Orang yang optimistis lebih sehat secara keseluruhan, baik fisik maupun mental. 4. Optimisme bisa meningkatkan resilience dan coping strategies. Yang kelima, pandangan positif bisa bikin mereka lebih menerima diri sendiri secara unconditional. Orang optimistis jarang mengalami denial atau avoidance defense mechanism atau lari dari tanggung jawab dan masalah. Teori dispositional optimism bergantung pada ekspektasi positif akan masa depan. Ada 12 hal yang diuji untuk mengetahui kadar dispositional optimism seseorang. Selanjutnya, the explanatory model of optimism. Konsep Martin Seligman tentang model optimisme ini adalah learned helplessness. Dalam teorinya, orang yang mengalami kegagalan atau stres berat dan menganggap itu sebagai kesalahan atau akibat dari diri mereka sendiri disebut pesimis. Sedangkan optimisme adalah kemampuan kognitif untuk memahami situasi sebagaimana adanya dan bekerja untuk mengubah hal-hal demi diri sendiri. Jadi, explanatory teori ini merujuk pada gimana seorang itu menjelaskan kabar baik dan buruk. Para pesimis lebih suka menyalahkan diri sendiri atau keadaan. Mereka lebih suka bilang gak ada jalan keluar atau hal-hal negatif lainnya. Para optimis gak suka menyalahkan. Mereka lebih suka mikir hal yang baik datang dalam hidup dan berfokus pada jalan keluarnya. Intinya, dalam explanatory style, kadar optimisme dapat diukur. Kamu bisa dibilang optimis kalau kamu bisa mendefinisikan berbagai kejadian dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, kejadian positif terjadi karena apa yang kamu perbuat. Kedua, kejadian positif adalah tanda bahwa akan ada hal-hal lain yang baik yang akan datang. 3. Kejadian positif adalah bukti bahwa banyak hal baik akan terjadi di area-area lain dalam hidupmu. Lalu, jika kamu seorang yang optimis, maka kamu biasanya berpikir bahwa kejadian buruk itu, yang pertama, bukan salahmu. Yang kedua, adalah kejadian yang terpisah dari dirimu dan gak ada hubungannya dengan masa depan atau area lain dari dalam hidupmu. Optimisme dan psikoterapi. Optimisme digunakan dalam psikoterapi dan banyak diacu sebagai salah satu cara meningkatkan kesehatan mental dan well-being. Interferensi optimisme digunakan untuk psikoterapi kanjang seperti untuk mengobati major depression, postpartum blues, post-traumatic stress disorders, atau sakit berat seperti kanker. Penelitian lain menyatakan kalau korban bencana alam yang mendapatkan interferensi positif optimisme lebih mampu menjalankan situasi mereka dengan lebih baik. Dalam dunia psikiatri, bahkan kadar optimisme seorang bisa diakses dengan menggunakan 2 perspektif utama. The expectancy perspective atau tes yang berfokus pada ekspektasi kita terhadap diri sendiri dan masa depan kita. The attributional perspective, tes yang mengukur habits atau kebiasaan seseorang yang membentuk perspektif mereka. Kedua perspektif itu bisa mengukur kadar optimisme seseorang dan membantunya untuk mendapatkan strategi interferensi optimisme yang bisa bikin orang itu tentu saja menjadi optimis dan hidup lebih berdikdaya. Jadi gini, kalau kamu ngerasa bahwa kamu adalah orang yang naturally pesimis dan mikir hal-hal buruk terus, jangan khawatir. Cara pikir kamu benar-benar bisa berubah. Dan ingat, selalu ada jalan keluar dari setiap masalah, alias secara sains pun kamu bisa berubah jadi optimistis kok.